Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum Bapak mulai mata kuliah hari ini, Bapak ingin mengucapkan semoga mahasiswa-mahasiswi program studi ilmu administrasi negara semester 1 semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Dan syukur alhamdulillah, hari ini pertemuan keempat kita, mata kuliah pengantar administrasi publik. Dengan tema hari ini, Bapak ingin menyampaikan materi sejarah perkembangan administrasi negara, yang mana ini harus diketahui mahasiswa-mahasiswi, khususnya program studi ilmu administrasi negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Eka Sakti. Berbicara perkembangan ilmu administrasi negara dalam kehidupan masyarakat yang serba modern, ini tidak terlepas daripada faktor sejarah. Oleh sebab itu, apa yang dicapai administrasi negara saat ini merupakan hasil rangkaian perjalanan sejarah yang cukup panjang dari administrasi negara sebagai gejala sosial. Sebagai suatu fenomena sosial yang bersifat universal, administrasi negara hadir di tengah-tengah masyarakat seiring perkembangan zaman dan peradaban manusia itu sendiri. Seperti yang kita ketahui, bahwa sejarah tidak mungkin akan terulang kembali. Namun, dengan mempelajari sejarah, kita akan dapat melacak segala kejadian atau peristiwa yang pernah terjadi di masa lampau. Dengan bukti-bukti yang ditemukan, akan diketahui apa dan bagaimana sesuatu itu pernah terjadi ataupun berlangsung di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Dalam hal ini, terutama yang berkaitan dengan ilmu administrasi negara itu sendiri. Berdasarkan perjalanan sejarah tadi, perkembangan ilmu administrasi negara dapat dipelajari dari berbagai sejarah administrasi negara itu sendiri adalah sebagai berikut. Yang pertama, bicara ilmu administrasi negara adalah pada waktu itu di Mesir kuno. Berdasarkan penelitian sejarah, pada waktu itu di Mesir kuno dikatakan negara yang paling tua yang sudah memiliki administrasi negara atau administrasi birokrasi. Karena administrasi negara di Mesir kuno itu sudah diperkirakan setelah berlangsung sejak tahun 1300 sebelum Masehi. Yang kedua adalah Cina kuno. Dalam prakteknya, administrasi negara di Cina sangat dipengaruhi dan diberikan oleh semangat doktrin, yaitu oleh Konfusius, yang salah satunya diantaranya menyatakan perlu penyelenggaraan rumah tangga pemerintahan yang baik dan melakukan seleksi pegawai pemerintahan yang cakap dan jujur. Selanjutnya adalah di Yunani kuno. Di Yunani kuno, administrasi negara mengalami perkembangan yang cukup pesat. Hal ini dapat dilihat dari bukti-bukti histori yang menunjukkan bahwa sarjana-sarjana maupun pemimpin seperti Aristoteles yang sangat antusias menerangkan serta mempergunakan bentuk pemerintahan yang didukung rakyat serta konsepsi negara demokrasi. Di samping itu, banyak ahli pikir yang waktu itu membahas masalah ketatanegaraan yang seperti disampaikan oleh Sokrates, Plato, dan Aristoteles, dan lain sebagainya.
Ini adalah beberapa hal kaitannya perkembangan ilmu administrasi negara pada waktu itu. Selanjutnya adalah kita berbicara sejarah dari Romawi kuno. Berbeda dengan di Yunani, Romawi kuno, administrasi negara dipandang lebih realistis serta lebih mempunyai warna metodologis. Walaupun demikian, antara administrasi negara di Roma dengan di Yunani banyak memiliki kesamaan. Walaupun bangsa Romawi tidak begitu merinci mengenai administrasi negaranya. Namun, hal tersebut tidak mengecilkan kenyataan bahwa administrasi negara telah berkembang di Romawi itu. Selanjutnya adalah ada abad pertengahan. Berbicara abad pertengahan ini, yaitu pada waktu itu, pada abad pertengahan ini, gereja memegang peranan yang cukup besar. Karena gereja-gereja pada waktu itu telah mewarnai upaya untuk mengembangkan sistem administrasi negara. Di samping itu, masyarakat gereja dapat memainkan peranan yang cukup efektif jika tersusun dalam suatu struktur institusional. Di sini disampaikan juga oleh Calvin, memandang perlunya gereja memiliki kepemimpinan yang kuat dan berdaya guna. Calvin menyodorkan pemikiran mengenai bangunan administrasi negara, di mana di situ ada perumusan sebuah kebijakan, karena kebijakan itu nanti akan diserahkan kepada pimpinan, dan pimpinan akan menyampaikan kepada pemeluknya untuk mengesahkan sebuah kebijakan tersebut. Selanjutnya adalah kalau kita bicara sejarah alami administrasi negara, ini adalah Prusia Austria. Pada zaman dikenal, pada waktu itu ada namanya periode kameralis, yakni sekelompok profesor dan ahli administrasi negara Jerman dan Austria yang berjaya pada kurun waktu 1550 Masehi sampai 1700-an sebelum Masehi. Jadi kalau kita berbicara periode kameralis ini, telah terjadi pemerintahan namanya William I pada tahun 1713 sampai 1740 sebelum Masehi, yaitu di Prusia, yang namanya adalah Maria Theresia dari Austria, yaitu 1940 sampai 1780-an sebelum Masehi. Jadi pada umumnya kaum kameralis ini diidentifikasikan dengan kaum merkantilis di Inggris dan kaum fisiokrat di Perancis. Selanjutnya adalah di Amerika Serikat. Seperti kita ketahui bahwa Amerika Serikat sebelum tahun 1976 sebelum Masehi merupakan negara koloni Inggris. Sehingga kebijakan yang berlaku sangat tergantung dari kebijakan dari Inggris, yang mana justru menyebabkan banyak ketimpangan yang terjadi karena perbedaan pandangan, sehingga menyebabkan berbagai problem. Karena kebijakan yang dianggap baik yang diterapkan oleh negara induknya belum tentu cocok untuk diterapkan di daerah koloni yang pada akhirnya mempengaruhi terjadinya pemisahan negara tersebut. Dari induknya setelah mencapai kemerdekaan, Amerika Serikat dihadapkan pada tugas untuk menentukan dan menyusun sistem administrasi dan pemerintahan yang sesuai dengan kebutuhan mereka sendiri. Namun, sayangnya undang-undang konfederasinya secara fungsional hanya mempunyai dampak kecil dalam memperbaiki sistem administrasi yang ada di Amerika Serikat itu sendiri. Jadi pada tahun 1813 sebelum Masehi, Alexis de Tocqueville
seorang pengamat politik menerangkan bagaimana administrasi negara bisa dilaksanakan dalam konteks demokrasi. Selanjutnya adalah yang ke-8, perkembangan ilmu administrasi negara yang ada di negara kita, yaitu Indonesia. Jadi kalau kita berbicara perkembangan di Indonesia, banyak penulis yang mengemukakan salah satu di antaranya adalah tulisan yang ditulis oleh Bintoro Cokro Amijoyo dalam bukunya Riset di Indonesia 1945 sampai 1965. Di sini menggambarkan perkembangan administrasi negara sebelum tahun 1945 ketika Indonesia masih dijajah. Pada saat itu administrasi negara kita adalah administrasi negara yang menjajahnya, di mana bangsa Indonesia tidak diberi kesempatan untuk ikut terlibat di dalam praktek administrasi, sehingga tidak ada pengalaman sama sekali mengenai praktek ilmu administrasi negara itu sendiri. Di samping itu, sifat administrasi negara ketika itu sama dengan sifat ilmu yang dapat pengaruh dari daratan Eropa. Sehingga konsep kontinentalnya sangat kental sebagai persiapan utama dan malah salah satunya syarat untuk membentuk seorang administrator, sehingga corak administrasi negara saat itu sangat legalistik dan normatif, yang mana pada gilirannya menumbuhkan suatu birokrasi yang steril. Baru setelah Indonesia merdeka, sistem administrasi negara di tangan bangsa sendiri. Kesempatan ini terbuka luas bagi bangsa kita, bangsa Indonesia, untuk mengisi kekosongan jabatan-jabatan negara. Namun, karena bangsa Indonesia tidak mempunyai pengalaman tentang administrasi negara, ditambah dengan situasi perang karena Belanda ingin kembali ke Indonesia, sehingga penyelenggaraan administrasi negara masih kurang efisien. Karena para administrator yang menempati posisi-posisi administrasi tanpa dibekali pengetahuan yang cukup mengenai administrasi negara itu sendiri. Jadi pada waktu itu dirasakan perlunya memperkenalkan pendidikan administrasi negara kepada para administrator yang sangat kurang dalam pengalaman tersebut. Maka selanjutnya pada tahun 1956 diadakan kerjasama dengan tim dari Universitas Indiana atau USA. Maka setelah itu pada tahun 1957 didirikannya Lembaga Administrasi Negara atau LAN di Jakarta yang dipimpin oleh Profesor Dr. Prajudi Atmosudirjo. Dengan berdirinya lembaga tersebut, ilmu administrasi negara mulai berkembang ke berbagai lapangan studi. Di samping itu, banyak pula tenaga ahli yang dikirim ke Amerika untuk mendalami ilmu administrasi negara, baik dalam bidang administrasi negara itu sendiri atau dalam bidang ilmu administrasi niaga. Maka saat itu perkembangan ilmu administrasi negara telah terencana dan mulai terarah. Dan untuk selanjutnya tidak lagi dikembangkan secara sifatnya legalistiknya, melainkan lebih bersifat modern yang banyak dikembangkan di Amerika Serikat, yang bersifat praktis dan pragmatis. Itu adalah perkembangan yang ada di negara kita. Selanjutnya, dengan di era digitalisasi, sejarah perkembangan ilmu administrasi negara atau khususnya perkembangan administrasi publik di Indonesia saat ini juga banyak dipengaruhi
oleh tuntutan akan pemenuhan kebutuhan manusia itu sendiri yang semakin meningkat dan kompleks, serta sulit dipenuhi secara individual dan keterbatasan sumber daya manusia yang mewarnai perkembangan kehidupan manusia dewasa ini. Hal ini mendorong manusia melakukan kerjasama baik secara individu maupun secara organisasi. Oleh sebab itu, kita harus mendorong bagaimana ilmu administrasi negara, khususnya di dalam dunia modern ini. Karena setiap individu atau organisasi, bahkan negara dan pemerintahan, tidak akan dapat survive meskipun aktivitas kerjasama sudah ada sejak zaman peradaban manusia itu sendiri. Karena pada zaman sekarang ini, bentuk kerjasama tersebut semakin menunjukkan kompleksitas dan menyangkut hampir semua aspek kehidupan dan memerlukan sistem administrasi negara yang kompleks. Ada kecenderungan dan masyarakat luas di Indonesia bahwa administrasi negara itu sering dipersepsikan dalam pengertian yang sempit sebagai aktivitas-aktivitas kantor, urusan surat menyurat yang sering juga disebut dengan tata usaha. Tetapi pada kajian ilmiah khususnya bahwa administrasi negara memiliki cakupan arti yang luas, yaitu sebagai proses, sebagai fungsi, dan sebagai institusi dari setiap kegiatan dan kerjasama. Secara definitif, juga dengan tegas dinyatakan bahwa administrasi adalah organisasi dan manajemen dari setiap kerjasama untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Demikian pula, dalam penyelenggaraan suatu negara, pemerintahan tentu saja diperlukan suatu sistem administrasi yang kompleks, yang sering disebut dengan administrasi negara. Sejalan dengan perkembangannya itu, istilah negara digantikan dengan publik, untuk menekankan bahwa administrasi tersebut bertujuan untuk pelayanan publik atau public service. Demikianlah penjelasan materi tentang sejarah daripada ilmu administrasi negara. Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Lebih kurang mohon maaf. Akhir kata Bapak ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.